Hai, ketemu lagi bareng aku, ibu beranak dua. Malam Jumat telah tiba. Nah, aku sekarang mau cerita sedikit tentang pengalaman aku dulu waktu zaman kuliah ya. Namanya anak kuliah, banyak kegiatan di kampus. Waktu itu aku sama teman-teman lagi ada acara bareng anak-anak SMA. Waktu itu kegiatan 3 hari, jadi kita diwajibkan untuk eh, ngisi kegiatan di situ selama 3 hari, otomatis nginep di kampus. Nah, di kampus itu ada rusunawa, jadi tempat temen-temen yang rumahnya jauh itu bisa nginepnya di rusunawa. Nah, sebelah rusunawa itu ada bangunan yang terbengkalai. Ceritanya, dan itu ceritanya simpang siur, saya nggak tahu kebenarannya. Ceritanya itu di gedung terbengkalai itu tadinya pabrik yang toren besar itu. Kemudian si ininya bosnya itu dibantai sama karyawannya, entah bosnya yang dibantai atau karyawannya yang dibantai, saya kurang tahu ya, karena itu terbengkalai udah 20 tahunan yang lalu. Waktu itu satu anak lagi PMS, dan waktu itu kan kegiatan di musola karena ada kajian. Nah, dia PMS minta ditemani aku untuk di rusun aja. Aku minta di Serambi aja deh, di depan musola aja, karena di rusun emang ceritanya udah apa ya, udah terngiang-ngiang di telinga, udah banyak yang ngomongin, jadi aku minta di situ aja sih. Itu yang PMS gak mau, dia maunya di rusun aja biar dia santai. Nah, aku ke rusun nih, dan rusun itu jaraknya lumayan jauh dari gedung perkuliahan. Nah, di situ aku berdua aja. Aku udah firasat gak enak waktu itu karena kita berdua aja, dan biasanya kan eh, pintu yang sebelah dibuka. Nah, ini karena ada kegiatan yang bukan mahasiswa, dari luar gitu, jadi yang pintu utama aja yang dibuka. Nah, waktu itu denger banget, dan aku pertama denger kayak ada mainan pingpong di lantai atas, dan itu kan lantai 2 jadi lorong gitu, dan eh, kamar-kamar-kamar, jadi di ujung ada apa, kamar mandi gitu, jadi lorong yang kanan kirinya mesti ada kamar mandinya. Di atas tuh ada main pingpong, aku udah dengerin aja. Terus si anak SMA ini bilang, dengar nggak mbak ada main pingpong? Enggak, firasat aja mungkin, atau ada yang main di luar, bilang gitu. Tapi aku yakinin diri aku, ih enggak deh, dan itu jelas banget. Nah, setelah itu di kamar mandi dengar kayak ada yang mandi, dan bener-bener apa ya, jelas banget waktu itu. Aku udah merinding banget, udah takut banget waktu itu. Tapi aku ngeyakinin karena yang PMS ini sakit perut karena kan lagi dapet ya, dan itu hari pertama. Aku bilang enggak, mungkin ada senior mungkin yang lagi ini, lagi numpang mandi, karena waktu itu kan lagi libur libur perkuliahan, jadi yang ngisi rusun itu yang teman-teman dari SMA. Semakin lama ada yang ngetuk pintu, kan pintu kan nggak aku tutup rapet ya, karena emang aku jaga-jaga nih, kalau ada apa-apa aku langsung lari. Nah, jadi ada ketok-ketok pintu, dan itu semakin semakin jelas banget. Nah, waktu itu kan kebuka sedikit, aku duduk di sini sebelah sini, ini pintu, jadi kan ada nih kelihatan sekelebatan lewat. Aku yakinin, tapi yang si SMA nggak lihat, yang anak SMA nggak lihat, aku ngiyakinin enggak. Nah, kebetulan yang sedekatnya kamar mandi kan ada ini buat masak lah, kayak dapur mini gitu. Nah, di situ tuh ada orang yang nginjek-nginjek, kayak apa ya,
gitu, dan itu jelas banget. Nah barang itu gedor-gedor pintunya semakin lama. Nah aku sama anak SMA ini berdoa ya, berdoa sebisa kamu, aku bilang gitu. Eh, kita kuat-kuatin dulu deh, berdoa dulu, karena ada di depan pintu banget dan itu gedor-gedor banget, dan itu pengalaman aku horor itu waktu itu ya. Bener-bener aku takut banget waktu itu. Aku berdoa sebisa aku, si anak SMA sebisanya aku suruh berdoa lah gitu. Kemudian sholawat deh, kalau kamu lagi PMS sholawat aja yang banyak, aku bilang gitu. Semakin lama semakin lama semakin merinding, pokoknya ruangan itu tuh kayak penuh banget. Nah waktu itu di tangga kan, depan pintu utama itu kan langsung naik ke tangga. Nah di situ dari tangga atas tuh kayak jalan kayak lari gitu. ah itu aku sama anak SMA bilang, dalam hitungan 1, 2, 3 kita lari. Pintu rusun utama kita tutup tapi nggak usah kunci, bilang gitu. Aku 1, 2, 3 langsung lari aku. Wah terbirit-birit larinya. Pokoknya itu pengalaman yang horor, yang bener-bener nggak nggak dijelas penampakannya, cuma suara-suara dan sekelebetan, tapi itu membuat bulu kuduk, buat semuanya kayak tulang-tulang itu udah lepas. Itu di rusun yang lantai 2 kan emang nggak diisi sama mahasiswa, jadi dia dibiarin kosong aja. Dan waktu pengerjaan juga ada sih beberapa karyawan yang merasakan ada keanehan gitu, kemudian diisi mahasiswa, tapi sebelumnya udah diselamatin, kalau bahasa Jawanya ya, diselamatin, kemudian di doa-doain, dibacain tahlil di rusun itu. Tapi emang karena sebelah banget ya, sebelah persis banget gedungnya yang tempat terbengkalai itu, jadi ya mungkin nggak tahu bawaan dari sana tanahnya, atau emang uh, si makhluk goibnya itu emang kerasan di situ, karena beberapa mahasiswa yang nginep di situ emang di ini sih, di sering didengerin kayak gitu. Dan setelah itu kayaknya itu sekarang dijadiin kayak ruangan-ruangan buat dosen-dosen gitu, biar suasananya nggak begitu mencengkam. Dan yang itu yang sisi kiri ya yang dijadiin ruangan-ruangan untuk dosen, yang sebelah kanannya dibiarin untuk mahasiswa kayaknya, karena emang nggak banyak sih yang mahasiswa yang nginep di rusun, mendingan ngekos gitu, karena ada itu karena ada gangguan-gangguan itu. Kalau pertamanya sih emang banyak yang nginep di rusun karena ya belum ngebuktiin gitu ya, tapi lambat laun dia udah merasakan, jadi dia banyak yang pindah. Dan ada yang mondok juga sih, jadi sedikit banget yang nginep di rusun gitu. Jadi dan itu kejadian udah berapa tahun yang lalu ya, sekitar 8 tahun yang lalu. Pokoknya pengalaman yang luar biasa banget bagi aku. Nah itulah cerita horor aku, semoga bisa mengisi bahan videoan di malam Jumat ini. Terima kasih sudah menonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.